Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit kita doakan semoga segera sembuh dan juga bisa beraktivitas kembali seperti biasa pemirsa di pagi hari ini. Tentunya di hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 kita menemani Anda sampai jam 10 pagi nanti. Kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga ini banyak sekali juga mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN, kuliah kerja nyata, atau kalau dulu tuh KKM ya, kuliah kerja mahasiswa. Namun di tengah pandemi seperti apa sih kemudian KKN ini berlangsung, dan apakah efektif terkait dengan penyelenggaraan KKN namun masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, kita ingatkan juga untuk terus memantau dan juga jangan lupa mengikuti media sosial kita, follow yang belum follow, subscribe juga yang belum subscribe di Instagram kita @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan fanpage Facebook kita di sultantv.co dan juga YouTube kita di sultantv.co dan juga Sultan TV Live. Nah, nanti di segmen selanjutnya Anda juga boleh bertanya langsung kepada narasumber kita di hari ini. Kita akan membahas tema KKN di tengah pandemi, efektifkah? Nah, di link Zoom meeting kita sudah terhubung Ketua KKN Kelompok 10 Universitas Bina Bangsa, betul ya? Ini ada M. Fatur Rahman Al-Arbi. Assalamualaikum, Fatur. Waalaikumsalam, ya terima kasih Tria. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini lokasinya sedang di mana, Fatur? Untuk lokasi kita posko KKM kelompok 10 di Desa Sukamenak, Kecamatan Baros. Oke. Nah, kita akan bahas ya nanti pemirsa Sultan TV juga bisa langsung bertanya seperti apa kegiatan KKN meskipun masih di tengah pandemi COVID-19 yang juga masih belum berakhir begitu ya. Di segmen ketiga nanti kita akan bacakan. Oke, Fatur, ini sudah mulai dari kapan KKN-nya? Kemudian ada perbedaan tidak sih ketika penyelenggaraan KKN di tengah pandemi COVID dengan mungkin KKN sebelumnya yang belum ada virus corona? Seperti apa, Fatur? Nah, untuk penyelenggaraan KKM sendiri, kalau di Bina Bangsa itu KKM kuliah kerja mahasiswa. Nah, kemudian untuk awal kita mulai pengabdian di masyarakat itu pada tanggal 13-14 Juli 2021. Nah, terkait perbedaan dari KKM sebelumnya, karena ini pada posisi COVID-19, sebenarnya banyak sih. Yang seharusnya anggota itu diterjunkan kepada masyarakat itu berjumlah 18 sampai 17 orang, dan kini kita hanya dibatasi dari satu kelompok berjumlah 17 sampai 18 itu hanya 5 sampai 6 orang yang berada di posko. Nah, kalau permasalahan sih banyak di internal kelompok sendiri, karena bagaimanapun juga 5 orang itu tidak bisa mengcover masyarakat untuk bagaimana bisa mengedukasi terkait program-program yang telah ditentukan oleh kampus. Gitu kira-kira. Oke, ada berapa semuanya kelompok KKN di angkatan Fatur? Kalau jumlah kelompok KKM di angkatan Fatur itu keseluruhan berjumlah 71 kelompok dan tersebar di di Provinsi Banten, mulai dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, sama Kota Serang doang sama Kabupaten. Oke, Kota Serang, Kabupaten Serang, artinya ini Ya. lebih di daerah selatan daripada utara ya? Iya, lebih dari selatan. Karena dari pihak kampus juga melihat donasi kali. Yang donasi merah kita nggak terjunin mahasiswa untuk pengabdian, kira-kira begitu. Lebih ke daerah selatan. Oke, nah dari kuota 18 orang per kelompok, namun yang terjun 5 sampai 6 orang. Apakah kemudian ini sistemnya rotasi atau seperti apa, Fatur? Kalau sistem sih kita menggunakan sistem rotasi, jadi minggu ini 5 orang sampai 6 orang dan minggu selanjutnya itu kita rotasi. Nah, karena di Universitas Bina Bangsa tersendiri itu tidak reguler satu semua, tidak kelas pagi semua, ada juga kelas karyawan. Nah, mereka kalau kelas karyawan itu karena ada kegiatan kerja, ya kesibukan kerja, nah maka untuk hadirnya itu dari hari Sabtu sampai hari Minggu doang. Mereka 2 hari doang hadir di posko, kayak gitu. Oke, ini artinya ada apa ya, negosiasi dan Negosiasi ada kerjasama di tiap kelompok. Nah, tiap kalau dari kelompok. kelompok 10 yang apa mungkin Fatur bawahi, apakah ada program khusus yang ditawarkan dari teman-teman KKN kelompok 10 Uniba atau seperti apa, Fatur? Sebenarnya banyak program yang sudah kami rancang. Ada program 8 program unggulan yang terutama di bidang kesehatan, karena bagaimanapun juga kita harus
yang pertama menaati protokol kesehatan dan mengedukasi tentang bahaya COVID-19 kepada masyarakat. Kebetulan kemarin kami sudah melaksanakan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat melibatkan puskesmas terkait bagaimana pencegahan COVID-19 dan bagaimana respon masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat terkait pengobatan gratis, vaksinasi. Nah, kita bergabung dengan puskesmas. Dan bagaimana agar masyarakat ini sadar akan bahaya COVID-19 dan gizi buruk kemarin pertemuannya. Oke, lebih penekanannya pada kesehatan ya. Tapi Pada kalau untuk kesehatan. pentaatan protokol kesehatan sendiri di daerah KKN Fatur sudah cukup aware tidak sih? Misalnya menggunakan masker, cuci tangan dan lain sebagainya, ini sudah cukup paham belum? Sebelum pemberangkatan KKM kita diberikan pengarahan dari kampus terkait bagaimana mekanisme apa namanya jaga jarak lah protokol kesehatan, akan tetapi ketika kita terjun langsung kepada masyarakat kira terhadap prokes yang telah ditentukan oleh pemerintah terkait memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Saya kira untuk tentang patuhi protokol kesehatan di khususnya desa Sukemenak ini lumayan. Kalau misalkan masyarakat ingin bepergian, mereka sudah pakai masker, tapi untuk keseharian sendiri mereka abai terhadap protokol kesehatan. Kami dari mahasiswa sudah mengedukasi terkait protokol kesehatan kayak memakai masker sama hand sanitizer. Cuma hanya satu dalam kegiatan doang dipakainya, akan tetapi kalau di kegiatan sehari-hari mereka tidak pakai. Nah, itu menjadi tantangan bagi mahasiswa bagaimana mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID, akan tetapi tidak pentingnya tidak menyuruh karena stigma masyarakat itu ya gimana Allah aja yang ngatur gitu. Apalagi minoritas di Kecamatan Baros ini khususnya Desa Sukemenak ini beragamanya sangat kental, kultur agamanya sangat kental. Begitu ya. Oke, tapi kalau untuk fasilitas kesehatan seperti puskesmas cukup dekat atau seperti apa, Fatur? Kalau puskesmas sih di Kecamatan Baros Ada ya? dekat, aksesnya juga enak ya. Jadi setiap desa itu kalau nggak setiap desa itu di khususnya Kabupaten Serang itu disediakan posko PPKM. Nah, di desa itu terdapat masker, hand sanitizer, sampai penyemprotan disinfektan. Kemarin juga kita bekerja sama dengan Karang Taruna, bekerja sama dengan pihak desa untuk bagaimana pencegahan COVID-19, penyemprotan disinfektan di sekitar lingkungan desa Sukemenak. Oke, nah mungkin Fatur sempat iseng nih kepada masyarakat yang barangkali masih abai terkait dengan prokes COVID-19, misalnya abai tidak pakai masker ketika mungkin bepergian dan juga mungkin tidak rajin mencuci tangan. Apa sih alasannya? Apakah kemudian mereka masih belum paham terkait dengan bahaya COVID-19? Sebenarnya gini ya, masyarakat itu mohon maaf ini Bu, karena Iya Pak. gaptek terhadap teknologi, mungkin nonton TV jarang, pegang HP pun jarang. Kemarin Fatur iseng-iseng tanya apa sih itu PPKM, apa sih itu COVID. Sekarang udah PPKM level 4 lah, level 3 lah. Udah kayak seblak aja ini PPKM. Kayak masyarakat kayak gitu kan. Tapi harus bagaimanapun juga kita selaku mahasiswa harus memberikan edukasi apa sih itu COVID, apa sih itu bahayanya. Tapi tetap setiap hari Jumat kami juga dari kelompok 10 KKM mengedukasi kepada pengguna jalan. Kita bagi-bagi masker mulai dari 200 masker kerjasama dengan Desa Kejurang Karang Tarunya untuk bagaimana bisa menyadarkan bahwasanya masyarakat ini sadar akan bahaya COVID-19. Oke, termasuk dalam program vaksinasi juga dilakukan oleh Fatur dengan bekerja sama dengan puskesmas misalnya dilakukan juga tidak Fatur? Nah, kemarin kita sudah melakukan penyuluhan dan banyak juga dari peserta dari masyarakat yang banyak menyampaikan keluh kesah kayak vaksinasi, ngantri lah di kecamatan, kayak pengobatan gratis. Itu menjadi persoalan kami, menjadi tantangan kami bersama masyarakat Desa Sukemenak dengan puskesmas untuk bagaimana kedepannya kita bisa bergaining untuk melaksanakan vaksinasi di Desa Sukemenak. Tidak lagi harus ngantri-ngantri di kecamatan. Nah, begitu kira-kira teh. Baik. Kita sudah target karena puskesmas sekarang lagi kemarin sudah ngobrol, kita sudah diskusi untuk vaksinasi di desa ini insya Allah minggu-minggu tanggal 10, 11 lah kita melaksanakan vaksinasi di Desa Sukemenak.
Jadi tidak lagi di kecamatan gitu vaksinasinya. Kita fasilitasi di desa dan kita bantu oleh peserta KKM yang stay di posko. Oke, oke. Meskipun memang tadi disebutkan bahwa penekanannya pada bidang kesehatan, khususnya mungkin protokol kesehatan, vaksinasi COVID-19, ada lagi tidak sih Fatur program yang kemudian ditawarkan dan juga dilakukan oleh teman-teman kelompok 10? Nah, kita ketika pemberangkatan kita dibekali dengan beberapa program unggulan. Ada 8 program unggulan bidang kesehatan, ekonomi UMKM, ada sosial masyarakat, kemudian teknologi, pertanian, dan masih banyak lagi. Itu ada 8 poin. Sekarang kita minggu depan kejar target untuk bagaimana bisa penyuluhan ekonomi UMKM dan menarik ciri khas dari Desa Sukamanak ini agar bisa kita produksi dan inovasi. Kayak gitu, Teh. Oke, dari 8 poin penting tadi yang dilakukan pembekalan sebelum berangkat KKN, sebelum mengabdi di tengah masyarakat, apakah semuanya Ya. harus terpenuhi atau kita bisa memilih? Karena kan tadi kuotanya juga dibatasi, kemudian juga ada rotasi dan lain sebagainya. Saya kira sih itu program 8 itu harus kita penuhi dan kita juga harus menyesuaikan melihat kondisi masyarakat. Contohnya bidang sosial masyarakat. Yang biasanya kita 17 Agustus ramean, kita dituntut oleh desa ataupun dituntut oleh masyarakat gimana caranya Agustusan ini ada, akan tetapi kita dalam posisi COVID-19 kan, ini menjadi PR penting bagi mahasiswa bagaimana mengadakan perayaan Agustusan tapi dalam posisi COVID-19 kayak gitu, Teh. Oke. Artinya ini cukup tantangannya lebih besar begitu ya, teman-teman KKN di tengah pandemi COVID. Nah, ya tantangannya cukup besar dan juga agak menguras tenaga ini karena dibatasi juga ya. Karena yang kerja-kerja itu lagi gitu, Teh. Oke, karena memang kekurangan orang juga ya, dibatasi juga Ya, seperti tadi. dibatasi juga ya. Oke. Berakhirnya kapan Fatur kalau untuk KKN-nya? Berakhir kita tanggal 30 Agustus, akhir bulan Agustus kita, dan 1 September itu kita sudah berada di kampus lagi seperti biasa. Oke, baik. Nah, nanti kita akan tanya juga kepada Fatur, kemudian program apa saja sih yang kemudian ini sudah running dan sudah selesai begitu ya, karena tadi poinnya juga banyak, ada 8 poin penting yang harus dilakukan oleh teman-teman KKN. Namun di tengah pandemi COVID sekali lagi, ini juga kan menjadi salah satu hambatan. Nanti kita akan kembali ya Fatur ya, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Talkshow Bijak hari ini bersama Sultan TV. Sekali lagi kita ingatkan juga untuk terus memperketat dan juga disiplin protokol kesehatan COVID-19, terutama bagi Anda yang banyak sekali beraktivitas di luar rumah. Jangan lupa menggunakan masker dan juga sedia terus hand sanitizer di tas begitu ya. Kita masih bahas tema yang sangat menarik nih, KKN di tengah pandemi, bagaimana, apakah cukup efektif atau seperti apa. Bahkan tadi Fatur menyebutkan juga ada 8 poin penting yang katanya sih harus diimplementasikan dan juga harus dilaksanakan meskipun ada banyak hambatan dari mulainya dibatasi kuota dan lain sebagainya. Fatur, meskipun kalau kita lihat ini waktunya sekarang ini kan masih awal Agustus begitu ya, ini berakhir di akhir Agustus. Seperti apa kemudian running dari program-program yang dilakukan oleh teman-teman kelompok 10 sudah seperti apa nih? Berapa persen? Nah, terkait program-program 8 poin tersebut yang sudah kita jalankan atau yang sudah kita lakukan dan diabdikan kepada masyarakat itu kira-kira sudah hampir 30%, karena bagaimanapun juga uh, pelaksanaan program yang kita sudah tentukan itu kadang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya? Nah, contohnya terkait kayak bidang teknologi, kayak bidang pertanian. Saya kira kalau misalkan mahasiswa mengedukasi tentang bidang pertanian kepada masyarakat Desa Sukamenak, khususnya Kecamatan Baros, masyarakat lebih jago lah di bidang pertanian. Saya kira paling bagaimana kita mahasiswa mengedukasi terkait bagaimana cara penanaman tumbuh-tumbuhan atau penghijauan begitu kira-kira. Okay. Nah, untuk terkait yang sudah terselenggara, kita di bidang kesehatan dan ekonomi sekarang sedang berjalan berganding dengan Ibu PKK terkait pengadaan program bank sampah. Nah, setiap masyarakat yang punya sampah dikumpulkan dan dijual kepada pengepul, tapi itu dikelola oleh desa dan KKM. Kira begitu. Okay. Nah, yang menjadi permasalahan kami ketika kami pasca KKM ini berakhir, apakah bank sampah ini berjalan atau enggak, saya kira ini menjadi tantangan juga bagi kami. Pasca selesainya KKM, berarti di sini ada PR untuk setiap seminggu sekali atau 3 hari sekali kita bisa kunjungan ke desa ini. Terkait bagaimana berjalan enggak atau bank sampah tersebut. Oke, setelah dilepas apakah tetap berjalan atau seperti apa? Nah, atau tidak ya? Ya, Fatur, kalau karakteristik di desa itu sendiri apa sih kemudian yang diunggulkan? Apakah pertanian atau UMKM? Nah, untuk karakteristik kegiatan masyarakat di sini itu lebih kepada pertanian. Nah, di sini juga ada bidang UMKM-nya, ada pengrajin golok, di sini pengrajin golok, ada juga pengrajin makanan keripik kayak gitu. Cuma untuk inovasi produk mereka hanya menjual balan, jadi dalam skala kiloan begitu. Nah, di sini dari peserta KKM juga memberikan inovasi terkait bagaimana cara menginovasi penjualan UMKM atau produk-produk yang sudah ada di Desa Sukamenak. Kita memberikan suatu produk, memperkenalkan kayak ini cara pengemasannya, coba kita kasih yang 500 gram, kita inovasi rasa, terus kita pakai stiker gitu. Ini khas Desa Sukamenak kayak gitu. Oke, agar lebih menarik ya. Tapi kalau secara umum profesinya lebih banyak sebagai petani. Petani ya. Oke. Profesinya. Ya, baik. Nah, Fatur tadi di segmen sebelumnya juga sebetulnya Fatur sudah cerita bahwa hambatannya orangnya itu-itu aja. Ini kan menjadi hambatan juga ya, di tengah kita juga harus tetap menjaga kesehatan ya Fatur ya. Nih, apa saja kemudian programnya, apakah kemudian dari 5 orang itu langsung terjun ke lapangan, kemudian adanya pendekatan-pendekatan kepada masyarakat cukup melelahkan atau seperti apa Fatur? Nah, kita kan dibagi per bidang ya, jadi setiap proker itu dijatah, jadi satu orang itu satu proker atau 2 orang itu satu proker. Nah, misalkan contoh Fatur bidang ekonomi kreatif, 2 orang bersama kawan Fatur, nanti yang satu follow up konsolidasi dengan Ibu PKK, yang satu dengan RT RW atau pelaku UMKM setempat kayak gitu. Bagaimana kendala selama pandemi ini? Saya kira laporan setelah kemarin kunjungan kepada
pegiat UMKM atau pelaku UMKM, hambatan-hambatan itu yang mereka rasakan di tengah pandemi itu sangat banyak, Mm-mm. apalagi di dunia marketing atau pemasaran. Yang seharusnya penjual golok itu menjual ke pasar atau bajar di alun-alun atau dibawa ke Jakarta, yang sekarang hanya eh, apa namanya, cuma bisa membuatkan pesanan, ada yang pesan bisa kami buatkan. Nah, itu menjadi penting juga untuk kami untuk bagaimana mengenalkan marketplace Mm-mm. kepada para pelaku UMKM. Saya kira di sini juga ada dari berbagai jurusan, ada yang dari akuntansi, manajemen. Saya kira untuk manajemen pemasaran, saya kira ini bisa lah untuk bagaimana mengedukasi masyarakat terkait pentingnya dunia teknologi. Mm-mm. Oke. Nah, dari masing-masing proker artinya ini apa mahasiswa ekonomi misalnya kemudian membawahi Ya, proker ekonomi kreatif gitu. ekonomi kreatif ya. Jadi ada yang Oke. mahasiswa ilmu komputer atau mahasiswa teknologi, kita taruh di bidang teknologi. Ada yang dari mahasiswa jurusan hukum, kita penyuluhan hukum. Kebetulan juga penyuluhan hukum sedang kami target karena kita minggu ini lebih ke bidang ekonomi, nanti pasca ini kita lebih kepada bidang hukum. Mm-mm. Oke. Nah, responsif seperti apa dari warga ketika teman-teman KKN kelompok 10 datang ke desa, cukup responsif atau seperti apa? Nah, untuk respon sih masyarakat sangat antusias, jadi Mm-mm. merasakan ada hal-hal baru, akan tetapi ada juga kalangan masyarakat yang berbicara, oh ini cuma kampus Uniba doang yang melepas KKN, padahal menurut Patur kampus UIN Untirta juga KKN offline ini sekarang sedang berjalan, begitu kira-kira. Nah, meskipun di tengah pandemi, tapi kampus ini bisa melepas peserta KKM. Tapi bagaimanapun juga karena masyarakat kulturnya sudah kultur uh, biasa terhadap pandemi, jadi mereka kami perhatiin juga jarang memakai alat kesehatan gitu. Mm-mm. Oke. Nah, kalau dari bidang pendidikan seperti apa, Fatur? Ini juga kan menarik. Tidak ada apa sekolah tatap muka. Kalau dulu Ya, misalnya KKN sebelum ada pandemi COVID, ini kan ada yang mengajar di kelas, iya. kemudian juga ikut serta dengan guru di sekolah. Kalau sekarang seperti apa? Kalau sekarang kita karena di sini banyak anak-anak juga yang mungkin bosan ya, setiap jam kali didatangi oleh anak-anak ke posko, ayo kak belajar kak, ayo kak belajar. Mungkin Mm-mm. mereka udah bosan kali ya melihat apa namanya situasi sekolah online terus di HP terus. Nah, ini menjadi antusias bagi anak-anak juga. Selain kami ada juga maghrib mengaji, ada juga kalau siang kita mengajar di TK, di TK, di apa namanya, di madrasah, dan siang itu kami ngajar di madrasah gitu. Madrasah. Mhm, oke. Tapi sudah apa yang pasti sudah izin RT RW setempat dan sekolah yang punya sekolah. Ya, Oke, ya. adakah Kita kemudian pembatasan? Nah, mungkin di sini kalau pembatasan dari masyarakat nggak ada pembatasan, tapi kami dari peserta KKM cuma dibatasi. Jadi untuk kegiatan belajar malam gitu ya, kami dibatasi hanya satu orang itu membawa 5 orang anak, dan itu dibagi-bagi setiap rumah kalau nggak di musola gitu kira-kira. Hmm, Yang satu orang ngajar di posko dengan 5 orang anak-anak, yang satu di musola dan yang satu di tempat pengajian begitu kira-kira. oke. Anak-anaknya cukup antusias juga ya, Fatur ya? Iya, antusias deh. Oke, Setiap jam kita senang. didatangi oleh anak-anak, diajak belajar, kita juga Hmm, pusing kan. oke. Tapi bagaimanapun juga ini bentuk pengabdian, apapun enak gak enak ya kita harus nikmati. Oke, enak tidak enak. Apa yang jadi Ya, tidak enak, Fatur? karena yang jadi tidak enak itu bagi Fatur, eh, ketika kita belajar di kampus dan kita terjun ke masyarakat itu sangat berbeda Mm-mm. antara pengetahuan yang kita diajarkan di kampus, ketika kita terjun ke masyarakat itu ternyata beda ilmunya gitu. Hmm. Saya Contohnya? kira begitu tuh. Hmm. Contohnya tentang teori-teori ekonomi, udah teori kapitalisme lah, sosialisme lah, Ya. sejarahnya lah, bagaimana ketika kita terjun ke masyarakat, bagaimana sih mengelola golok ini bisa laku laris, kan itu bagaimana. Saya kira emang sudah diajarkan terkait marketing, Mm-mm. marketplace. Saya kira begitu paling. Oke, Cuma ini teori-teori kesulitannya. yang Hmm. diajarkan di kampus tidak ketemu di masyarakat. Oke, implementasinya yang agak bingung begitu ya kalau di Ya, tengah masyarakat implementasinya ya. agak bingung kita menyesuaikannya gitu. Mm-mm.
Oke. Nah, Fatur, ini menarik. Banyak juga yang mengirimkan DM kepada Instagram sultantv.co terkait dengan Mm-mm. adanya syarat di mana teman-teman KKN ini harus menyelenggarakan webinar dan harus ada media partnernya. Betul tidak? Ya betul. Kenapa? Syarat kalau misalkan kita kan apa namanya KKM ini dibekali untuk beberapa program. Mm-mm. Kemudian untuk media partner itu kita bersaing berlomba-lomba dalam kebaikan dari setiap kelompok. Jadi mana Oke. sih momentum kelompok ini yang paling menarik? Nah ini kita kejar nanti di Lokakarya. Nah di Lokakarya kan siapa yang kelompok terbaik, siapa yang sistem apa namanya penyuluhannya bagus gitu kira-kira. Jadi Mm. antar berlomba-lomba untuk lebih menarik dari setiap kelompoknya mungkin begitu teh. Oke. Dan setiap kelompok harus menyelenggarakan webinar atau lokakarya itu. Saya kira kalau webinar seminar itu gimana inisiatif dari kelompoknya. Mm-mm. Kalau kelompok patur itu kita sebelum kita penyuluhan langsung kepada masyarakat kita edukasi dulu melakukan webinar atau seminar secara daring atau dibatasi begitu. Untuk kegiatan seminar dan webinar itu kita hanya melibatkan perwakilan dari Ibu PKK, RT RW cuma dibatasi 10 orang. Nah, makanya kita inisiatif untuk webinar dan seminar agar bagaimana yang di luar juga secara umum bisa melihat untuk proker-proker kita juga gitu kan. Oke, artinya terbuka untuk umum, seminarnya tidak hanya di lingkup Uh, KKN 10 saja di, ya. di lingkungan, iya kayak gitu tuh. Oke, Jadi ada bisa untuk berapa? kawan-kawan KKM yang lain juga. Oke, ada berapa seminar yang kemudian digagas oleh teman-teman kelompok 10? Kalau seminar kita rencanakan cuma 2 doang karena Mm-mm. Patur lebih ke bidang kesehatan dan ekonomi karena bagaimanapun juga masyarakat mengeluhkan pandemi ini sangat apa namanya eh, sangat menarik dari yang kita harus bahas. Masyarakat juga minta coba kita perbaiki dari bidang ekonomi karena banyak masyarakat juga yang di PHK katanya, yang UMKM yang nggak berjalan, coba kita perbaiki bareng-bareng. Terus dari bidang kesehatan juga penyuluhan kesehatan paling kita patut menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang di sini. Oke, nah ini menarik. Fatur di seminarnya juga apakah kemudian mengangkat tema tentang kesehatan dan juga pandemi COVID? Nah, saya kira untuk semua tema yang telah kami lakukan atau yang Mm. setelah kami diskusikan itu melibatkan COVID-19. Jadi dampak-dampaknya, akibat-akibatnya itu kami lakukan di setiap program-program. Oke, setiap program ya. Jadi tidak terlepas dari pandemi gitu. Tidak terlepas dari pandemi Dari semuanya ya, pandemi, iya, karena memang semuanya ada kita pandeminya, situasinya juga masih dalam masih pandemi dalam COVID pandemi. sekali lagi ya. Oke, Fatur, kemudian selain mungkin tadi bidang kesehatan ini kan terus melakukan penyuluhan, kemudian juga Hmm, ekonomi kreatif ini kan lebih kepada peningkatan UMKM begitu ya. iya. Ya, nah yang ini menjadi PR juga bahwa setelah KKN, teman-teman kelompok 10 pergi dari desa tersebut, diharapkan masyarakat bisa mandiri dan juga bisa kemudian ada dampak Hmm. baiknya begitu ya. Apa harapannya, Fatur? Nah, harapannya bagi masyarakat setelah pasca KKM kami ini sudah berjalan atau sudah selesai, ketika program-program yang kami tawarkan, yang kami edukasi terhadap masyarakat itu bernilai positif, saya kira itu lebih baik dilanjutkan, dan kepada pemerintah juga saya titipkan agar bagaimana program-program yang kami telah rencanakan itu bisa berjalan bukan karena ada KKM doang, tapi berjalan setelah kami pergi dari KKM begitu, setelah selesai dari KKM. Nah kemarin juga telah ngobrol dengan masyarakat. Nah jadi anak-anak kalau misalkan pasca teman-teman BRKKM di sini jangan lupalah dengan masyarakat kami karena teman-teman juga pernah pengabdian di sini. Harapan masyarakat eh, peserta KKM ini bukan dalam situasi pengabdian saja yang berada di desa Sukomenak, tapi kalau mau Mm-mm. main ke sini katanya, kalau mau apa ke sini gitu, tengok proker-proker yang sudah berjalan Mm-mm. kemarin, mengawal bagaimana terjanggal atau tidaknya begitu.
Oke, misalnya beli oleh-oleh golok, berarti datang ke desa itu, Nah, begitu ya Fatur ya? ya begitu kira-kira teh. Oke, baik. Fatur, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti saya juga mau tanya suka duka selama mungkin menjalani KKN, meskipun memang rentang Iya, waktunya masih cukup lama begitu ya, sampai akhir Agustus. iya. Seperti apa-apa. Dan kemudian ada cerita yang menarik tidak sih selama Fatur berada di desa? Tetap bersama kami pemirsa di Talk Show Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Kita menunggu peran serta Anda, silakan untuk yang ingin bergabung dan juga bertanya langsung kepada Fatur selaku Ketua KKN Kelompok 10 Uniba. Nah, ini masih bicara juga soal KKN di tengah pandemi COVID-19 seperti apa, apakah cukup efektif dan juga hambatannya ya. Dan sekali lagi kita ingatkan untuk memfollow seluruh media sosial kita di Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan kemudian YouTube sultantv.co, Sultan TV Live, dan fanpage Facebook sultantv.co. Dan kita ingatkan nih, ini sudah tanggal 6 Agustus, kita ada program internship bagi Anda yang ingin bergabung bersama Sultan TV, bisa langsung mengkontak kontak person yang ada di flyer sultantv.co. Ini pendaftarannya ditutup sampai tanggal 8 Agustus begitu ya. Kuotanya terbatas, jadi lebih cepat lebih baik untuk daftar ya. Nanti kita seleksi lagi. Oke, Fatur mungkin bisa cerita nih suka dukanya selama berada di desa. Kemudian adakah kisah yang cukup menarik selama ini? Kalau berbicara suka duka dalam ranah organisasi atau salah satu kelompok itu udah biasa, karena bagaimanapun juga berbeda orang pasti beda pemikiran. Nah, tapi untuk menguji kedewasaan kita, apakah kita bijak dalam menghadapi hal tersebut atau tidak, dan paling begitu kira-kira. Nah, kemudian perbedaan pemikiran, kayak pandangan dari yang stay itu anak-anak reguler 1 atau kelas pagi, dan yang sering datang itu kelas malam disebutnya ya, reguler malam atau reguler 4.
Nah, pasti di sini ada kecemburuan sosial dari kelas pagi yang selalu setai, oh kami capek di sini, tapi teman-teman cuma datangnya hari Minggu gitu tuh. Tapi bagaimanapun juga saya selaku ketua kelompok harus bisa menengahi atau mengedukasi kepada teman-teman untuk bagaimana caranya memberikan solusi terkait kecemburuan sosial tersebut. Dan juga Oke. kepada sosialisasi kepada masyarakat, di sini juga ada mahasiswa yang dari kota-kota lah, yang dari Serang, Tangerang, mereka beradaptasi di masyarakat atau di kampung itu sangatlah susah. Nah, makanya dari itu teman-teman juga dipaksa untuk bagaimana yang awalnya itu tidak suka sapa, senyum gitu di rumahnya, ini dipaksa oleh kami gitu. Setiap ada orang lewat kita senyum, kita sapa gitu. Oke, SKSD ya, dengan warga KSD setempat ya. ya. Oke, ini menjadi bentuk pendekatan juga. Ada hal yang Iya, menarik pendekatan tidak, juga. Fatur, selama mungkin Fatur berada di desa? Satu hal yang mungkin yang unik ada di desa itu apa? Eh, Satu hal yang unik bagi Fatur selama pengabdian di Desa Sukamenak ini karena kultur tradisi beragamanya kayak pengajian. Kita Oke, pusing dengan rutinitas pengajian itu seminggu bisa hampir 5 kali sampai 6 kali itu seminggu oke, pengajian. Ada pengajian pemuda, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, dan setiap pengajian itu harus kami datangi gitu. oke. Fatur Itu ikut bentuk pengajian sosialisasi ibu-ibu kepada, juga. kalau ibu-ibu kita kepada peserta KKM yang perempuan untuk Oke. bimbing ibu-ibu lebih matang. Untuk yang cowoknya itu kita ke yasinan kayak gitu. Nah, di sini banyak pengajiannya, itu yang jadi menarik bagi Fatur gitu, karena Fatur juga dari Malingping, meskipun Malingping kulturnya kampung gitu, tapi untuk pengajian sangat jarang gitu, paling seminggu sekali, ini mah sampai 6 kali gitu pengajian, kita dipusingkan dengan pengajian. Tapi bagaimanapun juga ini ajang pembelajaran bagi kami, oh ternyata kultur beragama di sini ini sangat kental gitu. Sangat kental ya. Jadi kita Dan juga harus semuanya menyesuaikan harus ikut gitu ya. Berarti ya. satu minggu itu 6 kali harus selalu ikut. Enam Iya, kita di rolling, kita hari Senin si ini, hari Selasa ini, hari Rabu di sini gitu. Jadi kita di rolling. Oke, cukup menarik sekali ya. Nah, Iya. kita mungkin apa ya, flashback. Pernah juga ada cerita KKN Desa Sang Penari. Apakah di sana juga ada cerita horor barangkali, Fatur? Kalau cerita horor sih di sini nggak ada, karena setiap malam juga kita eh, gabung bersama masyarakat kayak jadwal ronda, kita sama masyarakat di depan posko itu ramai juga para ya, bapak-bapak gitu yang nongkrong ngopi bareng, bacakan bareng, karena kultur kampung kultur bacakan ya, setiap malam kita bacakan terus gitu. Tapi Wah, untuk kultur horor-horor kayak gitu belum ada sih. belum Dan ada. lingkungannya lingkungan masyarakat penuh gitu. Oke, karena religiusitasnya juga tinggi Religius ya. ya, tinggi ya. Oke, terima kasih banyak Fatur, sukses selalu dan mudah-mudahan diberikan kesehatan sampai semua prokernya bisa dilaksanakan dengan baik sampai kemudian nanti pulang kembali ke rumah dan juga pulang kembali ke kampus begitu ya. Fatur, Ya. terakhir apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang barangkali tidak hanya Fatur nih yang sedang melakukan KKN, namun juga teman-teman lain juga sedang melakukan KKN. Apa pesannya? Kalau pesan patuh sih tetap jaga protokol kesehatan dan edukasi lah kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19, karena bagaimanapun juga meskipun kita diterjunkan langsung kepada masyarakat terkait KKM ini, kita tidak terlepas dari bagaimana pencegahan COVID-19 begitu kira-kira. Karena meskipun masyarakat acuh terhadap COVID, tapi nah kita selaku mahasiswa agen sosial kontrol untuk bagaimana bisa mengedukasi terkait bahaya COVID-19 ini. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu percaya tidak percaya terhadap COVID, tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, yang telah dianjurkan oleh kampus, gitu kira-kira. Oke, cukup Fatur? Ya cukup deh. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Fatur Rahman Alarbi selaku Ketua KKN Kelompok 10 Uniba. Sukses selalu, sehat selalu, dan kita doakan semua prokernya bisa dilaksanakan dengan baik sampai nanti penutupan KKN begitu ya, Fatur ya. Salam untuk Iya teh, teman-teman makasih di teh. kelompok 10 KKN Uniba. Ya. Ya, terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan kembali lagi di hari Senin sampai Jumat di Talkshow Bincang hari ini jam 9 pagi sampai jam 10 pagi pemirsa. Nanti kita akan membahas tema-tema yang cukup menarik lainnya lagi. Akhir kata saya Dea Lintamongi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri, dan narasumber saya ada Fatur Rahman Alarbi juga pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.